Baik, saya buka dulu. Saya mau nanya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kita hidup di dunia itu berapa lama sih? Menurut Bapak Ibu? Sehari ya? Ada? 60-70 tahun. Baik, kita buka surat 23 ayat 112 sampai 115. Biar Bapak Ibu jangan terlalu terjebak gitu loh di masalah pusing. Udah dewasa gini masih pusing. 112 sampai 115. Allah bertanya, berapa tahukah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari ataupun setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, karena kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. 17. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Baik, jadi di dunia ini menurut surat 23 ayat 112 sampai 115 itu apa? Kita hidup cuma berapa? Sehari. Sehari tapi pusingnya bertahun-tahun. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, sambil nunggu mic-nya normal, silakan. Mungkin panitia mau bagi kontak infak dulu sebentar katanya. Silakan. Oke, kalau sudah kita lanjut. Jadi tadi dibahas di surat 23 ayat 112 sampai 115 itu ternyata kehidupan manusia itu hanya cukup sehari saja. Nah, sekarang Bapak Ibu harus renungkan. Kalau memang cukup sehari saja, berarti kan ketika menjalani hidup harusnya nggak usah pusing-pusing banget kan Pak? Benar nggak? Karena hidup itu hanya sementara. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, berarti tetap Bapak Ibu harus mendapatkan bekal. Bagaimana caranya? Kan tadi hijrah yang benar, berserah diri yang benar, supaya diperjalankan Allah yang benar kan? Nah, tapi kenyataannya, sekarang saya akan teknisnya ya. Ketika menghadapi masalah tetap kita menginginkan jalan keluar secepatnya. Ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya, supaya terlepas dari berserah diri dan lain-lainnya ujungnya ya, supaya kita bisa melangkah ke sana, supaya kita bisa fokus apa yang pertama kita jalani. Berarti apa yang harus kita lakukan dulu supaya Allah selalu memberikan jalan keluar? Apa? Takwa ya. Baik. Takwa itu apa? Awas jangan menjalankan perintahnya menjauhi larangannya, itu SD itu. Ayo, takwa itu apa takwa? Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Silakan kita kupas. Udah bukan lagi menjalankan perintahnya ya. Benar, tapi diperdalam itu loh Pak, ya. Siap. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Bapak Ibu perhatikan takwa itu apa? Ya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang mereka yang bertakwa. Berarti kalau ragu-ragu bisa nggak dapat petunjuk? Tidak ya? Jadi yang pertama, yakin total kepada Allah. Itu yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut. Apa itu takwa? Ada 5. 1, nomor 2. Nomor 3. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Terus? Yang mendirikan sholat. Dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Infak sedekah. Terus? Yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Oke, terus? Serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi takwa itu ada berapa? 5. Ya, kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu kalau punya masalah fokus saja ke 5 ini. Ya. 1 apa?
beriman kepada yang goib. 2, mendirikan, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, percaya, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Yang kelima, percaya akan adanya kehidupan di akhirat. Berarti Bapak Ibu kalau ingin jalan keluar harus memenuhi 5 ini enggak? Karena ini syaratnya orang bertakwa. Jelas? Dan Allah berjanji kalau Bapak Ibu bertakwa akan diberikan jalan keluar. Paham dulu ini? Baik, mari kita kupas sekarang. 1, beriman kepada yang goib. Saya mau nanya, goib itu apa? Waduh. Ini masih versinya macam-macam ini. Oke, gini, biar Bapak Ibu paham ya. Ya. Nih, lihat ya. Nih. Biar Bapak Ibu paham dulu ini, karena harus bisa dijalani Bu, kalau nggak bisa dijalani ngapain? Ya, jadi beriman kepada yang goib. Goib itu apa? Saya mau nanya. Apa? Goib itu apa? Sesuatu yang kita belum ketahui. Saya mau nanya, Isra dan Mi'raj itu gaib atau tidak? Menurut Rasul? Tidak, benar nggak? Tongkat membelah menjadi lautan, lautan terbelah. Itu menurut kita gaib tidak? Menurut Nabi Musa? Jadi gaib itu apa? Sesuatu yang kita belum ketahui. Jadi kita tuh wajib mengimani atau memikirkan. Boleh mikirin? Karena disuruhnya yakin, beriman, bukan memikirkan. Jelas Bapak Ibu? Paham? Oke, saya mau nanya, rezeki sebelum di tangan kita, sebelum kita terima, gaib atau bukan? Berarti kita yakini pasti kita diberi rezeki atau memikirkan bagaimana rezeki dari mana? Biasanya? Ayo, rezeki sebelum ke tangan kita, kita tuh yakin tidak Allah pasti akan memberi? Perlu dipikirkan? Benar? Boleh mikirin rezeki? Kenapa tidak boleh? Karena beriman kepada yang gaib. Kita ikhtiar pasti dapat rezeki. Gak usah dipikirkan. Ngerti ini? Berarti kalau Bapak Ibu khawatir bertakwa atau tidak? Siapa yang selama ini masih khawatir urusan rezeki? Nah, kita semua. Loh. Padahal tugas kita itu adalah yakin bahwa setiap manusia pasti akan diberi rezeki. Apa ayatnya? 11 ayat 6. Saya akan buat kupas 2 ayat Pak, biar Bapak Ibu makin yakin. 11 ayat 6. Yang pertama, Bapak Ibu dengarkan ayatnya. Dan tidak ada suatu binatang melata maupun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, tempat menyimpannya sesuai tertulis kitab yang nyata. Di terjemahan yang lain, tidak ada satu makhluk bergerak pun di muka bumi ini, melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Bapak Ibu percaya nggak rezeki itu sudah dijamin? Percaya atau memikirkan? Percaya atau memikirkan? Kalau percaya harusnya khawatir atau tidak? Kalau mikirin boleh nggak? Kenapa tidak boleh mikirin rezeki? Bukan urusan saya. Ngapain mikirin yang bukan urusan kita, Pak? Tugas kita ikhtiar. Tugas Allah menjamin rezeki. Paham Bapak Ibu ini? Jadi boleh nggak khawatir rezeki? Kalau khawatir berarti Bapak Ibu tidak bertakwa. Di sini masalahnya Pak awalnya Pak. Jelas Bapak Ibu? Jadi rezeki itu yakin nggak? Pasti Allah kasih. Yakin dong ayatnya begitu. Jelas? Boleh khawatir? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berarti tidak bertakwa.
Jelas Bapak Ibu? Jadi tugas kita apa? Ikhtiar semaksimal mungkin, metode tawakal yang pertama saya kajian di sini. Ya, metode tawakal. Ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jelas? Bahkan saya buka ayat yang lebih ekstrim lagi. 29 ayat 60. Ya. Kalau tadi kan Allah bilang dijamin ya, sekarang di 29 ayat 60 Allah. Allah berfirman apa? Ya, ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa banyak makhluk yang tidak bisa mencari rezekinya. Allah yang mengurus semuanya. Yang tidak bisa nyari pun Allah kasih. Apalagi yang bisa nyari. Bapak Ibu itu masih bisa nyari atau tidak? Yang bisa nyari pun, yang tidak bisa nyari pun Allah kasih. Apalagi yang bisa nyari. Harusnya kalau kita khawatir, wajar atau kurang ajar? Hah? Contoh yang tidak bisa nyari apa? Itu bayi itu. Bayi bisa nyari rezekinya. Kenapa tetap hidup? Allah sisipkan kasih sayang ke dalam diri kedua orang tuanya, maka Allah jamin rezekinya lewat orang tuanya, bukan dari kita semua. Karena yang tidak bisa nyari pun Allah jamin. Bapak Ibu masih bisa nyari nggak? Masih bisa, sudah khawatir. Aneh nggak kita? Memang aneh kita tuh hidup, Bu. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jadi boleh nggak khawatir terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui, boleh nggak? Tidak boleh. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Ayo. Udah bingung ini? Kan tadi beriman kepada yang gaib. Pertanyaan saya, kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Waduh. Sudah sedewasa ini Bapak Ibu nggak tahu? Hah? Oke, ini saya jelaskan ya. Contoh. Misalnya saya ahli matematika. Pak Agus ini bukan ahlinya. Pak Agus bukan, saya ahlinya. Terus Pak Agus punya masalah matematika. Kira-kira yang benar, Pak Agus utak-utik masalah matematika atau serahkan kepada ahlinya? Mana yang benar? Oke, ketika serahkan kepada ahlinya, wajib nggak Pak Agus percaya dengan saya? Kalau nggak percaya, gimana dia mau menyerahkan? Benar nggak? Jadi orang yang percaya kepada saya, orang yang beriman kepada saya, kenapa Pak Agus beriman kepada saya? Karena Pak Agus tidak tahu, saya tahu. Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena kita tidak tahu. Lo ngerti gak ini? Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena kita tidak tahu. Ngerti ini? Karena kita tidak tahu, makanya kita disuruh beriman kepada Allah yang maha tahu. Berarti kalau Bapak Ibu khawatir, pasti ikuti saja apa yang Allah inginkan. Kenapa kita tidak tahu masa depan bagaimana? Kita tidak tahu solusinya kapan. Kita tidak tahu rezeki itu dari mana. Makanya karena kita tidak tahu, harusnya kita beriman. Kalau kita khawatir, kalau kita bingung, pasti kita Sudah berapa tahun tahu sama Allah? Nanti kan Pak takutnya begini, nanti Pak tahu, repot itu. Artinya tahu. Kata siapa ibu nanti celaka? Kata siapa hutang tidak lunas? Kata siapa penyakit tidak sembuh? Berarti ibu-ibu bapak-bapak selama ini tahu. Ayo, ngelamun sekarang. Hah? Jadi kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena memang kita tidak tahu. Makanya di dalam Islam itu ada 2 rukun. 1 rukun Islam, yang kedua rukun iman. Ibu jarang bahas rukun iman. Nah, saya bahas ini adalah rukun iman semua. Karena kalau ibu tidak dibahas keimanannya, ibu belajar apapun, kalau hanya belajar rukun Islam, ibu tetap goyah. Sudah haji, sudah apa, tetap aja nanti goyah. Jadi kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena kita tidak
tahu. Kalau memang tidak tahu, jangan so tahu. Ibu pengen nggak punya teman so tahu? Ah, ibu aja nggak mau, gimana ibu bertahun-tahun so tahu sama Allah? Hah? Loh, sadar nggak ini? Kata siapa ibu nggak punya rezeki? Kata siapa uang dari mana? Jangan coba-coba ngomong uang dari mana. Karena Allah bisa memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nih kemarin ada cerita. Ada jamaah saya. Dia padahal ngaji udah lama. Dia pusing, dia stres. Ternyata rumahnya disegel bu. Sama bank. Pak Oke bagaimana? Nanti takutnya. So tahu kan pak? Saya bilang. Saya gituin kan? Bapak udah ngaji dengan saya. Saya buka ayat yang tadi takwa. 1, 2, 3, 4, 5. Dia praktek. Astagfirullahaladzim, baik pak, saya nggak akan so tahu. Ke rumah Pak Agung malam-malam dia. Saya nggak akan so tahu, saya akan jalani Pak Agung. Iya, saya bilang jalani tidak jalani kan tetap dijalani pak, saya bilang. Sekarang bapak bersyukur, bapak dikasih masalah. Dikasih masalah apa? Rumahnya disegel. Harusnya bapak senang atau tidak? Diam dia, nggak berani ngomong. Lah kan bingung dia. Saya bilang, bapak yakin sama Allah? Dia jawab, mau yakin atau enggak, ada pilihan enggak? Ngomong pasti yakin kan, orang depan saya. Yakin pak, benar saya bilang yakin. Kalau yakin bapak nanti besok bersyukur, terserah ya Allah. Mau disegel silakan, gak disegel. Apa yang terjadi? Sorenya ada orang telepon, dia ikut masuk kepada, pokoknya nggak tahu lah dia. Pokoknya sorenya ada orang telepon, Pak Aan saya mau, lepaskan nama. Pak X ya, Pak X, ini saya kasih uangnya. Setotal jumlah leasing mobil dia dan leasing rumah dia. Kenapa bisa begitu? Beriman kepada yang goib, maka barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Itu maksudnya. Jadi saya mau nanya, Bapak Ibu kenapa disuruh beriman kepada Allah? Karena tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, ikuti saja yang tahu kan? Udah, jangan so tahu, jalani saja. Artinya ini Bapak Ibu, jangan berpikir nanti bagaimana, jalani saja. Ya, memang manusia itu otaknya kreatif. Sudah dikasih petunjuk, tetap mikir yang aneh-aneh. Ngerti ini? Nah, karena apa? So tahu. Bapak Ibu sama Allah tahu mana sih? Ya udah ikutin aja lah, nggak usah banyak ngomong. Pokoknya ikuti aja ya. Baik, sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Mendirikan sholat. Saya mau nanya, Bapak Ibu sudah sholat? Mari kita cek. Jangan bilang sudah nanti. Cirinya orang sholat seperti apa? Surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Jangan dulu bilang sudah Pak, tenang, kita cek dulu. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Ya. 19 sampai 22 surat 70. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditempa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, mat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Orang yang sholat itu mengeluh atau tidak? Loh, kan? Nah udah mau les lagi, udah lain. Bapak Ibu sudah sholat? Menurut Al-Quran, surat 19 ayat 22. Kalau orang-orang itu benar mengerjakan sholat, pasti dia tidak mengeluh. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih mengeluh, sudah sholat atau belum? Belum. Nah, berarti selama ini sholatnya hanya jasmaninya saja, tidak jasmani dan ruhani. Berarti kalau ibu masih ngeluh di Facebook, sudah sholat atau belum? Maksudnya mengeluhlah di dalam sholat, tidak usah dibawa keluar. Buat apa? Jelas Bapak Ibu ini? Jadi cirinya orang sudah sholat itu minimal sudah ketika ada masalah tuh tidak ada mengeluh karena dia yakin dengan sholat itu. Saya mau nanya ya,
Di dalam sholat itu kan ada 3 poin. Ada pernyataan, permohonan, dan pujian. Permohonan dan pujian itu dipraktekkan di dalam sholat setelah sholat selesai. Tapi kalau pernyataan itu harus dibuktikan nggak? Ya, saya ulang. Di dalam sholat itu cuma 3 Pak, pernyataan, permohonan, dan pujian. Pernyataan itu asyhadu alla ilaha illallah inna sholati wa nusuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permohonan misalnya ihdinas siratal mustaqim rabbikfirli warhamni. Ya kan? Pujian Allahu akbar subhana rabbil a'la subhana rabbil azim. Pujian dan permohonan itu selesai setelah sholat. Tapi untuk pernyataan harus dibuktikan atau tidak? Benar harus dibuktikan? Baik, ketika ibu bilang inna sholati, apa itu artinya? Apa itu artinya? Kepada diam ini apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya, kenapa ditinggalin suami pusing? Halo? Sholat matiku untuk siapa? Hidup matiku untuk siapa? Kenapa ditinggalkan istri marah-marah? Sesuai nggak itu? Makanya kalau melaksanakan sholat dengan benar pasti tidak mengeluh. Kalau bapak ibu hanya sekedar menggugurkan kewajiban pasti mengeluh. Karena sholat itu tolak ukur mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat 29 ayat 45. Jelas bapak ibu? Jadi bapak ibu sudah melaksanakan sholat atau OTW menuju sholat yang benar. 29 ayat 45. Jelas Bapak Ibu ya? Tolak ukurnya ya? Oke, nomor 3. 29 ayat 45. Nomor 3 apa nomor 3? Menafkahkan sebagian rezeki. Saya bersedekah supaya masalah saya selesai. Boleh atau tidak? Kalau udah senyum-senyum gini pasti banyak yang kasus gini nih. Ayo. Saya bersedekah supaya masalah saya selesai. Boleh atau tidak? Kok ragu-ragu ini? Kan? Loh, makanya saya mau nanya. Saya sedekah supaya masalah saya selesai. Boleh atau tidak? Melakukan enggak? Yang begitu? Surat 2 ayat 139. Semua ada ayatnya Bu. Jangan coba-coba mereka-reka sendiri. Surat 2 ayat 139 ya. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Nah, padahal dia adalah Tuhan kami, Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jadi amalan itu harus apa? Ikhlas. Berarti saya sedekah titik atau supaya? Siapa yang masih ada koma? Menurut surat Al-Baqarah ayat 139, sedekah itu harus ikhlas murni karena Allah. Rumusnya kalau ibu ikhlas, rumus selesai masalah pasti. Karena itu memang fadilah sedekah. Nggak usah diniatin Bu, sesuatu yang sudah pasti. Ngapain? Sedekah itu ibu niat tidak niat pun 1 bakal dikali 10. Karena rumusnya kalau ikhlas pasti dikali 10. Saya niat kerja supaya dapat gaji. Ibu yang namanya orang kerja itu pasti akhir bulan gajian Bu, nggak usah diniatin. Ngerti nggak nih Bapak Ibu? Jadi luruskan niat, saya sedekah karena Allah. Saya menolong karena Allah. Kalau ibu karena Allah, terus orang itu tidak berterima kasih, tersinggung atau tidak? Kenapa tidak tersinggung? Karena Allah. Ibu taat kepada suami karena siapa? Suami nggak ngasih uang, tetap taat nggak? Rusak ini, susah ibu nih. Makanya saya bilang, tidak ada cara lain, ibu harus mulai belajar menjalani Al-Quran. Tidak ada cara lain. Sudah bukan lagi teori saatnya. Ibu ini sudah berumur semua, sudah saatnya ibu jalani Al-Quran. Teori sudah kebanyakannya Pak ya? Kan saya lihat ini muka-mukanya muka-muka pengajian semua ini. Lah iya kan?
Tinggal dijalani. Ngapain lagi teori-teori? Kita sudah tua apa kebanyakan teori? Ya, jalani hidup bahagia. Ya, lakukan ya. Jadi suami kasih tidak kasih uang, tetap taatnya. Kalau ibu tetap taat, ibu ikhlas, ibu berdoa langsung dikabulkan kan? Maka dirubahlah hatinya, suaminya pasti ngasih uang. Gak usah takut, rezeki bukan dari suami tapi dari Allah. Lah. Jelas ini? Jadi gak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Ngerti? Jadi nomor 3, sedekah itu harus apa? Titik. Gak usah pakai koma, gak usah ajarin Allah. Awas, jangan ajari Allah. Saya sedekah supaya masalah saya, kata Allah, Allah saya tahu. Gak usah ajarin bu. Yang penting hati ibu ikhlas meluruskan niat karena Allah ya. Kenapa harus karena Allah? 98 ayat 5. Ini poinnya. Gak usah ajarin Allah ya. Ini kebanyakan orang pusing itu karena ngajarin Allah. 98 ayat 5. Ayat Bayinah. Ibu dengarkan ayatnya. Lihat ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali itu apa? Tidak ada koma, titik. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya. Lanjut Pak. Supaya menyembah Allah. Supaya menyembah Allah. Terus? Dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dengan memurnikan ketaatan dengan ikhlas kepada Allah. Tidak ada yang lain. Makanya Bapak Ibu tadi saya bilang pas sholat itu inna sholati wa nusuki itu maksudnya. Terus lanjut. Terus dengan memurnikan dalam ketaatan, menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang demikian itulah adalah agama yang lurus, jalan yang lurus. Tadi saya bilang jalan yang lurus itu hasilnya apa? Bahagia. Berarti kalau bahagia itu ada komanya enggak? Saya sedekah supaya masalah saya selesai. Kalau tidak selesai bahagia atau tidak? Selama ini kalau ibu beramal, melakukan segala sesuatu kegiatan ada komanya atau titik? Ketika ada komanya Bapak Ibu tidak akan bahagia. Karena Bapak Ibu tidak di jalan yang lurus. Kenapa ya Pak? Saya udah nolong dia, tapi kok dia nggak berterima kasih? Ayo, kasus lihat ya, banyak ya. Akhirnya tidak akan bahagia karena memang seperti itu rumusnya. Saya mau nanya, kenapa kok poin utamanya di jalan yang lurus? Ayo, Bapak Ibu paham nggak? Kenapa kok harus di jalan yang lurus? Ayo, kenapa? Nih awalnya kenapa Allah membuat ayat jalan yang lurus ya? Kita buka dulu dari surat 15 ayat 39 sampai 40. Biar Bapak Ibu paham dulu kenapa harus jalan yang lurus. Surat 15 ayat 39 sampai 40. Kenapa harus di jalan yang lurus? 39 sampai 40. Surat 15 39 sampai 40. Iblis berkata. Nah, kenapa harus di jalan yang lurus? Karena ada iblis. Lanjut Pak. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan semuanya. Menyesatkan dari mana? Dari jalan yang lurus. Terus? Kecuali hamba-hamba yang engkau mukhlisin di antara mereka. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Berarti yang tidak bisa digoda oleh iblis orang yang mana? Ikhlas itu di jalan apa? Lurus. Jadi target iblis adalah ibu bapak semua akan digeser supaya tidak di jalan yang lurus. Kok saya tahu dari mana? Ayatnya nyambung. Surat 7 ayat 16 dan 17. Ya. (16, 17) silakan. Iblis menjawab. Nah, yang ngomong siapa? Iblis. Pak Agung. Iblis sih.
Iblis menjawab, karena Ya. engkau telah menghukum saya sesat. Nah, lihat ya, karena Allah telah menghukum saya menjadi sesat, terus Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka nih. dari jalan yang engkau lurus. Lihat, target iblis apa? Menghalangi manusia dari mana? Jalan yang lurus. Terus Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. tuh. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi kalau orang tidak di jalan yang lurus, maka ujung-ujungnya mereka tidak akan mengeluh tuh bersyukur atau tidak bersyukur. Berarti ketika Bapak Ibu mengeluh, berarti Bapak Ibu sudah disesatkan oleh iblis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengeluh menghadapi hidup, berarti Bapak Ibu sudah disesatkan oleh iblis. Hati-hati, mengeluh itu bukan manusiawi, tapi Bapak Ibu sudah disesatkan oleh iblis. Siapa dalam setiap hari yang selalu mengeluh? Hati-hati ya. Nah, makanya kalau melakukan segala sesuatu nggak usah pakai koma, titik, supaya iblis tidak masuk Bapak dan Ibu. Karena ketika Bapak Ibu mengeluh, pasti Ibu Bapak sudah disesatkan oleh iblis. Orang mengeluh itu bersyukur atau tidak? Tidak. Bapak Ibu tahu konsekuensinya tidak bersyukur? 14 ayat 7. Bukan mengeluh, bu, konsekuensinya. 14 ayat 7. Kepada orang-orang yang sering mengeluh, ini efeknya. Dan ingatlah juga, takkanlah Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mengeluh itu bersyukur atau tidak? Berarti diapain? Ayo ngomong, diapain? Siap? Hati-hati Bapak Ibu, iblis tahu ayat ini. Makanya target iblis yang penting dia ngeluh. Lalu dia bisikan, mengeluh itu seakan-akan manusiawi. Hati-hati Bapak Ibu. Mengeluh itu tidak manusiawi. Mengeluh itu Bapak Ibu sudah tersesat oleh iblis. Lalu iblis akan tahu nanti kalian akan diazab oleh Allah. Kenapa Allah benci orang-orang yang mengeluh? Kenapa? Kenapa Allah benci kepada orang-orang yang mengeluh? 16 ayat 18. Kenapa Allah benci kepada orang-orang yang mengeluh? Hati-hati Bapak Ibu. 16 ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Ayo, terus? Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Kenapa Allah membenci orang yang mengeluh? Karena nikmat Allah tetap lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Contoh, ibu-ibu hutang 100 juta. Oke, Allah lunaskan. Mau, tapi mata ibu tidak bisa ngedip. Mau? Hutang lunas, tapi mata Bapak Ibu tidak bisa ngedip. Mau? Belum aja gitu. Mau? Artinya apa? Ternyata nikmat Allah tetap lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Makanya di surat Ar-Rahman diulang berapa kali? 31 kali. Apa itu? Nah, itu hafal. Kenapa ngeluh? Bapak Ibu hafal itu ayatnya? Nah, terus kenapa ngeluh? Nah, Bapak nyalain setan? Ya. Lihat, setan ngomong apa? 14 ayat 22. Oh, hati-hati Pak. 14 ayat 22. Setan ngomong apa? Lewat Pak Agung, bukan setan bagusnya. Ayo. Saya mewakili setan, Bu. Dan berkatalah setan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Tuh, kata setan janjinya Allah janji benar loh Pak. Terus? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi kamu menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar hanya menyeru. Nah, setan cuma hanya menyeru kan? Terus? Kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mau mencercah aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri.
Ini sama-sama setan, Bu. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Jadi di yaumil hisab nanti setan akan bersaksi, tugasku tuh hanya menyeru, kenapa kamu mengikuti aku? Maka janganlah cercalah aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Jadi yang setan siapa? Ayo, mau apa sekarang Bapak Ibu? Setan akan mengelak Pak nanti begitu. Kenapa kita mudah digoda setan? Karena nafsu kita yang masih mendorong pada kejahatan. Kenapa masih mendorong kejahatan? Keinginan Bapak Ibu belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu masalahnya. Kenapa begitu? Setiap tidak sesuai dengan keinginan kita kecewa. Itu Bapak Ibu sudah terjebak oleh setan. Jadi siapa yang setan? Nah, jadi hati-hati kalau ngajaknya ada yang enak. Kenapa Pak? Saya mau nanya, kenapa setan yang ngajaknya yang enak-enak? Ayo, bagus pertanyaannya. Kenapa setan selalu mengajak yang enak-enak? Karena nafsu kita memang selalu mendorong pada hal-hal yang enak. Nah, jelas Bapak Ibu ini? Coba sholat yang enak tuh cepat atau lama? Biasalah begitu. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh berarti ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Tidak ingin. Kalau tidak ingin berarti harus jadi temannya atau musuhnya? Kalau ibu bapak tidak ingin digoda setan berarti harus jadi temannya atau musuhnya? Kalau tidak ingin digoda berarti jadi teman atau jadi musuh? Kalau musuh pasti digoda. Kalau tidak ingin digoda harus jadi apa? Temennya. Loh kok bingung sih? Loh ngapain digoda kalau udah jadi temennya? Loh kan terbalik semua kan pemikirannya kan? Loh Bapak Ibu kalau nggak ingin digoda setan harus jadi temennya biar nggak digoda. Jadi Bapak Ibu ingin digoda atau ingin tidak digoda? Kenapa tadi bilang tidak mau? Tuh kan terbalik semua kan cara berpikirnya kan? Kenapa terbalik? Karena sudah digoda. Terbalik semua Pak. Kalau Bapak Ibu tidak ingin digoda setan jadi temannya. Tapi kalau digoda pasti Bapak Ibu musuhnya. Ayo Bapak Ibu ingin jadi teman atau musuh? Ya sudah, kenapa? Makanya Sayyidina Ali kalau tidak ini kan nangis kan dia kan? Oh. Wah, jelas ini Bapak Ibu? Jadi ternyata selama ini apa yang membuat kita menjalani hidup penderita? Pola berpikir. Itu masalahnya. Pola berpikir yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran ingin kita diberikan masalah untuk meningkatkan derajat, kita tidak mau punya masalah. Benar nggak ini? Bahkan kalau Bapak Ibu tuh kata-kata terakhir amit-amit kalau saya punya masalah. Kan begitu masalahnya. Jelas Bapak Ibu? Inilah jebakan-jebakan yang setan selalu lakukan kepada kita supaya kita tersesat di jalan yang lurus. Karena target setan yang itu, yang penting dia jangan jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Hembuskan kesenangan. Nah itulah Pak. Lewat apa? Nafsu yang belum dirahmati oleh Allah. Makanya kenapa Allah nyuruh puasa? Kenapa Allah nyuruh tahajud? Untuk melawan hawa nafsu kita. Saya mau nanya, ibu kalau suruh milih Jabal Uhud jadi emas atau sehari lapar, sehari puasa, sehari lapar, sehari kenyang? Ibu kalau disuruh milih Jabal Uhud jadi emas atau sehari lapar, sehari kenyang? Benar. Rasul kan waktu itu ditawarin kan? Rasul ditawarin oleh Jibril kan? Hei Rasul, saya akan buat Jabal Uhud jadi emas. Dia nerima atau nolak? Dia milih apa? Sehari lapar, sehari kenyang.
Kalau itu kena sama ibu, ibu milih yang mana? Ayo, ibu milih yang mana? Jabal Uhud jadi emas atau sari lapar, sari kenyang? Nah, mikir dua-duanya. Jelas Bapak Ibu? Jadi mari sekarang belajarlah mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana? Sabar, sholat khusyuk. Itu loh 7 metode yang saya ajarkan. Sabar, sholat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur. Itu tuh untuk mengendalikan hawa nafsu.